Selamat pagi. Salam semangat pencintaan alam hidup. Saat ini saya ingin mengajak kita share dengan topik antisipasi banjir berskala besar. Kita tahu bahwa banjir adalah seumpama datangnya pasukan liar air yang bergerak menggenangi dan melabrak apapun dan merugikan siapapun yang terdampak atau terkena oleh banjir. Bisa itu banjir menyerang manusia dan kehidupannya, merusak dan menghancurkan rumahnya, menenggelamkan kendaraan dan harta bendanya. Istilahnya, kita sepakat, banjir adalah seumpama penjajah yang menjadi musuh kita semua. Nah, hujan tak dapat dibendung, tapi air hujan sebagian bisa ditabung. Saatnya diusulkan pembangunan bank air sebagai tempat menabung air hujan, sehingga tabungan air hujan itu bisa mengurangi banjir. Tidak langsung semuanya jatuh menggenangi sungai-sungai, saluran air. Tidak langsung semuanya hujan yang lebat itu menggenangi dan menenggelamkan apa saja yang dia lewati. Apa maksudnya bank air? Istilah bank air kalau di dalam pertanian lebih cocok namanya lumbung air ya. Pengertian bank air di sini hampir sama dengan lumbung, yaitu tempat menyimpan kalau ada berlebih. Dan dari lumbung itu air juga bisa disalurkan ketika ada di tempat lain yang membutuhkan surplus air, di mana ada di tempat lain yang malah dibutuhkan air karena dia kekeringan, kurang hujan. Nah, seringkali kita ketahui ada dalam suatu berita di suatu tempat di daerah negeri kita ada yang tergenang banjir. Pada saat hari yang sama di tempat lain ada yang justru kekurangan air. Nah, ini yang bisa diatasi dengan namanya Bank Air Indonesia, Bank Tabungan Air, Bank Banjir. Banyak bank yang bisa dibangun untuk mengatasi masalah air banjir ini. Bank air itu berupa bank penyimpanan air di area banjir. Jadi dibangun bukan di seluruh Indonesia bank air. Cukup dibangun di mana titik-titik yang sering terjadi genangan air, yang ada cekungan. Nah, kita tahu bahwa di negeri kita ada namanya cekungan. Cekungan itu artinya kayak lembah kecil, lembah sempit di dalam kota, ya, yang berada di bawah permukaan air atau sungai, ya, atau air laut. Nah, jadi kalau dikatakan dia sini lumbung air, dia bisa menjadi seperti ATM air banjir, didirikan di pos-pos titik area rawan kebakaran hutan. Jadi surplus air yang ada ditabung di dalam bank air itu nantinya akan dikirim langsung ke lumbung air ATM air. ATM air itu berupa, kalau kita lihat adalah berupa akuarium, tabungan materi air yang berlebih. Itu bisa di dalam bentuk yang tidak terlalu banyak biaya, mirip dengan kaleng atau bukan kaleng, bisa juga plastik tebal, seperti plastik kemasan botol air mineral, ya. Nah, jadi dia didirikan di pos titik api di area rawan kebakaran hutan. Seringkali kita tahu kalau ada di masa musim kemarau, orang sudah mulai sering mendengar berita ada titik api. Airnya nggak ada. Padahal pada saat banjir,
airnya berlebih dan berlimpah menggenangi. Nah, jadi sangat penting didirikan ATM, akuarium tabungan mandiri bank air banjir. Nah, jadi kalau kita lihat ya, penanganan banjir itu mirip dengan kalau ada serangan musuh. Serangan musuh itu kita ketahui sudah mulai menyerang berada di daerah ketinggian untuk menyerang daerah yang rendah. Kita taruhlah contoh serangan itu ada di daerah Bopunjur. Seringkali kita dengar di Jakarta misalnya, banjir terjadi pada saat tidak ada hujan lebat di Jakarta. Itu namanya banjir kiriman. Karena hujan lebat berjam-jam di Bopunjur, Bogor, Puncak, Cianjur. Airnya itu sampai menggenangi Jakarta. Kita tahu kalau andai kata tidak ada lagi, dari dulu tidak ada villa-villa, rumah-rumah dibangun di puncak yang seharusnya resapan air, mungkin tidak separah di sekarang ini Jakarta banjir. Paling-paling sebentar ya, tapi karena di puncaknya orang-orang sudah mulai kesulitan untuk resapan air juga ya. Hujan langsung menggenangi jatuh. Sampailah air itu dalam bentuk air terjun dan sebagainya juga muncul di pintu air Katulampa. Pintu air Katulampa ini salah satu titik untuk menghadang musuh itu, yaitu air yang bisa menggenangi itu. Air bisa menjadi kawan, bisa menjadi lawan. Kalau airnya tidak membanjiri itu namanya kawan yang ditunggu-tunggu. Tetapi kalau air sudah bisa mengancam banjir, itu bisa menjadi seumpama pasukan musuh. Jadi titik menghadapi peperangan ini adalah di sekitar pintu air Katulampa. Bagaimana supaya airnya tidak semua masuk menyerang daerah rendah yang ada di sekitar Kali Ciliwung dan sekitarnya? Nah, ini dia yang penting. Ya, kita tahu Ciliwung dan sekitarnya itu adalah termasuk cekungan yang rawan banjir. Jadi tidak semua air yang dari Katulampa seharusnya bisa masuk ke Ciliwung. Kalau ada tindakan pemasangan pipa saluran air berskala besar. Jadi kita bisa mengendalikan air yang dari Katulampa, tidak semuanya masuk ke Jakarta dengan cara sistem PSBB. Bukan pembatasan sosial berskala besar, tetapi pipa saluran air berskala besar. Yang langsung seperti jalan tol ya, tol air Katulampa. Kalau ada tol air Katulampa dibangun dalam bentuk pipa besar, pipa saluran air berskala besar, bisa berupa pipa selang saluran air berskala besar, maka tidak semua air dari Katulampa itu harus masuk ke Ciliwung membanjiri Jakarta. Dipotong sebagian dia, disedot sebagian. Tanpa ada penggusuran, tanpa ada pengerusakan rumah-rumah di sepanjang alurannya. Itu bisa dibuat dalam bentuk tol air. Nah, kalau kita lihat ya, cara menangani adalah dengan gotong royong. Dan ini adalah satu pencerahan berkat bagi pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah. Tentu alangkah baik mengadakan gotong royong. Bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu-membahu dengan rakyat, semuanya gotong royong. Sehingga surplus air yang ada nanti dalam tabungan air itu bisa disumbang ke daerah krisis air yang ada di negeri ini. Contohnya, pembangunan ATM bisa dalam bentuk rumah kosong yang tak bertuan, ya. Tanah-tanah yang terlantar itu bisa dijadikan giant well pond, ya. Bisa dibangun sumur yang berskala besar. Sumur itu bisa juga menjadi ATM air. Potong limpahan air yang rawan banjir dengan memakai pompa sedot, sumurisasi halaman yang kosong, pohonisasi lahan kosong. Jadi tanggulan akuarium ATM air banjir di sekeliling titik api rawan dibangun juga. Ini bisa juga dalam bentuk gotong royong.
Juga bisa dengan cara mengirimkan ya sebanyak mungkin isi ATM galon banjir ke daerah-daerah yang berkekeringan air melalui setiap pengendara yang melewati jalan tol ke daerah kering air tersebut tanpa menambah biaya. Tentu dibutuhkan sinergi kerjasama yang baik di segala bidang. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satu upaya untuk menangani banjir adalah dengan PSBB banjir. Apakah itu PSBB banjir? Bukan pembatasan sosial berskala besar. Ya, tetapi PSBB anti banjir adalah 1. Pelebaran sungai berskala besar. 2. Pendalaman sungai berskala besar. 3. Penanggulan sungai berskala besar sehingga dari sungai-sungai itu tidak semuanya menggenangi daerah sekeliling atau kiri kanan sungai. 4. Penggalian sumur berskala besar. Kerjasama gotong royong di skala bidang. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang masih memiliki kemauan untuk menyelamatkan lingkungan. 6. Pembersihan sungai berskala besar. 7. Pentolan sungai berskala besar. Tol air dari Katulampa tidak semuanya dijatuhkan ke Ciliwung, tetapi boleh disalurkan, dipotong, disedot ke lumbung-lumbung banjir yang akan bisa dikirim juga langsung ke pulau reklamasi. Jadi pulau reklamasi malah bisa menjadi pendirian bank penampungan limpahan air banjir. Tidak semuanya dikirim ke laut juga. Bisa juga disimpan bank penampungan banjir. Kita tahu bahwa ada juga PSBB dengan nama perbaikan saluran air skala besar. Nah, saluran air yang ada di seluruh kota harus diperbaiki skala besar. Tentu, proyek ini bukan milik RT RW, tetapi milik negara dan Pemda. 8. PSBB juga adalah pembangunan saluran penyimpanan air berskala besar, berupa bank banjir berbentuk giant aquarium di area rawan banjir, dan juga PSBB adalah penggalian sumur resapan berskala besar. Nah, kalau kita lihat ya, hujan itu bisa menjadi berkat dan bisa menjadi bencana. Berkat apabila bisa dikelola, digunakan untuk irigasi, untuk tani, untuk pembuatan air pump, air minum, untuk pemadam, istilahnya untuk manfaat, namanya hujan menjadi berkat. Tapi hujan bisa menjadi bencana bila tidak bisa dikelola, tidak bisa diantisipasi, tidak bisa disalurkan, maka menjadi perusakan lingkungan yang dahsyat. Hujan berkat bila manusia menjalankan mandat mengelola merawat alam, menjaga hutan, menjaga pohon, tidak semuanya ditebang sembarangan, malah menanam dengan baik. Hujan bisa menjadi bencana bila daerah resapan air terus dibetonisasi, dipilasasi. Pila-pila terus didirikan di daerah yang tinggi, yang seharusnya menyerap air hujan. Sehingga jadi, jangan sampai semuanya turun ke bawah, turun ke daerah cekungan. Alam jangan diperkosa oleh manusia yang serakah dan mengkhianati AMDAL. Apakah payung hukum anti banjir? Diusulkan pada DPR, pemerintah, perketat undang-undang, aturan, revitalisasi daerah yang ada di bawah punjur, pembuatan sodetan, waduk rawan, dan pendirian perbankan bank air hujan, bisa seperti penyimpanan air dan pemberian penyumbangan kepada orang yang daerah yang kekurangan air. Potong kiriman air dari Katulampa ke sedotan berskala besar. Demikianlah usulan pencerahan PSBB anti banjir
Kiranya ini menjadi pencerahan yang baik bagi pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga semakin baiklah kita. Amin.